Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi, mahasiswa Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu permasalahan dengan judul Implikasi Pendidikan Anak Dilihat dari Kondisi Ekonomi Orang Tua. Pendidikan merupakan arti yang sangat penting bagi seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengalaman belajar oleh setiap orang sepanjang hidupnya, yang bisa terjadi secara formal, non-formal, dan informal, serta tidak ada batasan tempat dan waktu, karena pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di Indonesia, pemerintah sangat serius dalam menangani bidang pendidikan, karena dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu untuk menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan dapat mengembangkan seluruh potensi dan prestasi sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman dan kesejahteraan hidup di masa depan. Pendidikan seharusnya menjadi hak bagi setiap orang tanpa memandang kaya atau miskin seseorang. Namun kenyataannya, pendidikan yang seharusnya menjadi jalur bagi masyarakat miskin untuk dapat memperbaiki kehidupannya, nyatanya mereka tidak dapat berbuat apa-apa, justru tersingkirkan dan tidak dapat menggapai pendidikannya. Ketidakadilan dalam dunia pendidikan semakin terlihat jelas dengan adanya sistematisasi pendidikan, di mana akhirnya terjadi perbedaan antara kelompok orang-orang yang kaya dan kelompok orang-orang yang miskin dalam dunia pendidikan. Tidak semua orang dapat dengan bebas mengenyam pendidikan formal. Persoalan pendidikan yang sangat terlihat jelas yaitu biaya yang harus dibayar oleh setiap orang tua yang akan atau sedang menyekolahkan anaknya. Orang yang berasal dari status sosial ekonomi atas akan dapat dengan mudah untuk bersekolah, walau seperti apapun tingkat kecerdasannya. Mereka memiliki kemampuan untuk membayar biaya pendidikannya. Namun, untuk masyarakat kelas menengah dan bawah, tidak dapat diketahui dengan pasti apakah mereka bisa sekolah untuk melanjutkan pendidikannya atau tidak. Harus diakui bahwa sekolah murah atau bahkan gratis itu ada, namun gratisnya biaya pendidikan tidak serta-merta diikuti oleh kualitas pendidikan yang baik pula. Pendidikan dengan kualitas yang baik hanya mampu dinikmati oleh orang-orang yang berpunya dalam hal materi. Orang yang punya uang akan bebas menikmati kualitas pendidikan yang baik, sedangkan orang yang tidak mampu atau miskin harus pasrah dengan kualitas pendidikan yang seadanya, dengan fasilitas penunjang yang sangat minim. Orang-orang yang miskin tidak lagi memperhatikan tentang fasilitas dan kualitas sekolah. Yang terpenting, anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan, itu sudah lebih dari cukup untuk mereka. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu memang menjanjikan beberapa hal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pula kesempatan pekerjaan yang bisa didapatkannya. Secara tidak langsung, sekolah menjanjikan masa depan yang baik jika jenjang pendidikan seseorang bisa terus meningkat. Uang atau materi menjadi tolak ukur bagi sebuah lembaga pendidikan dalam mencari siswa-siswanya. Seolah-olah menjadi pintar adalah hak bagi orang-orang yang mempunyai uang yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pendidikan menjadi barang mahal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Biaya yang tidak murah menjadikan pendidikan sulit untuk dijangkau oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi yang lemah. Namun, setiap orang yang mempunyai predikat sebagai orang kaya tentu saja harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah pendidikan. Pendidikan bagi orang kaya seharusnya sangat penting, dikarenakan kesanggupan bagi mereka untuk mendapatkannya. Pendidikan merupakan sebuah gambaran yang sangat jelas terlihat bagi orang kaya untuk menaikkan derajat mereka. Orang kaya yang berpendidikan tinggi akan banyak disegani oleh banyak orang. Orang kaya merupakan orang yang pintar dalam mencari sumber kekayaan. Hal itu harus didapatkan melalui suatu pembelajaran yang didapatkan melalui dunia pendidikan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.